Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Nyai Maryam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau beserta seluruh keluarganya, anak, mantu, cucu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, diberkahi majelis taklimnya, diberkahi ilmunya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Para ustadzah, bil khusus ukhti Ustadzah Raihatul Jannah, kita doakan semoga senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Juga segenap hubabah, segenap syaraif, segenap ibu nyai, pimpinan pondok-pondok pesantren, segenap pimpinan majelis-majelis ta'lim, juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak. Semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup bahagia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Di antara dua hari raya sekarang kita berada. Berapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu, kita masuk hari raya Idul Fitri, dan beberapa waktu ke depan kita juga akan memasuki hari raya Idul Adha. Hari raya itu artinya adalah saat-saat kita berbahagia. Saat kita berbahagia. Orang kalau dapat karunia tuh bilangnya, saya lebaran nih hari ini. Seorang istri yang lama ditinggal suaminya bekerja misalnya, ketika suaminya pulang sesudah 2-3 bulan kerja di luar negeri atau di luar kota, hari dia kembali berjumpa dengan suaminya, dia merasa, duh kayak hari raya nih. Seorang ibu yang melepas anaknya belajar di pondok pesantren, ketika datang bulan Sya'ban, anaknya pulang dari pesantren untuk berlibur selama 40 hari misalnya, 50 hari misalnya gitu. Ketika dia pertama kali berjumpa sama anaknya, wah rasanya kayak hari raya. Maka hari raya adalah hari di mana seseorang berbahagia. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita banyak hari-hari raya. Meskipun memang yang ada sholat sunnah hari rayanya cuman 2 hari raya aja, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Akan tetapi bukan cuman 2 hari raya ini aja yang kita punya.
Ketika ditanyakan kepada Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, ma afdal ayyamis sanah, apa hari paling bahagia, paling afdal sepanjang tahun? Dari sepanjang tahun nih, hari mana yang paling membuat kita bahagia? Mana hari yang paling mulia, paling penuh karunia di mata Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, kata beliau, para ulama banyak yang berpendapat afdal ayyamis sanah yaum Arafah. Hari paling mulia sepanjang tahun adalah hari Arafah. Hari paling penuh karunia sepanjang tahun adalah hari Arafah. Hari yang sepatutnya umat Islam paling berbahagia dengan kedatangan hari tersebut adalah hari Arafah. Saudaraku sekalian, akan tetapi kata beliau, saya punya pendapat berbeda. Menurut saya, hari paling bahagia, hari paling afdal, hari paling mulia sepanjang tahun, yaum wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran, milad, maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, 12 Rabiul Awal. Kenapa gitu, Sayyid? Mengapa pendapatmu berbeda? Tidak sebagaimana kebanyakan para ulama, yang tentu saja para ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sebab semua kemuliaan hari-hari tidak bisa kita dapatkan kecuali karena kelahiran Nabi Muhammad. Hari Arafah nggak jadi hari Arafah kalau nggak karena Nabi Muhammad. Bulan Ramadan nggak jadi bulan Ramadan kalau nggak karena Nabi Muhammad. Di bulan Ramadan nggak ada Lailatul Qadar kalau tidak karena baginda Nabi besar Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita bahkan tidak jadi umat Islam yang merupakan khairu ummah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalau tidak karena baginda kita Nabi besar Muhammad. Karenanya kata beliau, kalau saya ditanya tentang hari paling bahagia, adalah hari lahirnya Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Kalau hari lahirnya Nabi Muhammad jadi hari paling mulia, maka di antara kita manusia nih, siapa yang paling mulia? Siapa yang paling bahagia? Siapa yang paling beruntung? Yang punya hubungan paling intim, paling erat, paling dekat sama Nabi besar Muhammad. Ma sabaqakum Abu Bakar bikathratis salah wala bikathratis siyam. Kata Nabi Muhammad, Abu Bakar paling mulia di antara kalian. Abu Bakar paling agung di antara kalian. La bikathratis salah, bukan karena paling banyak salatnya. Meskipun Sayyidina Abu Bakar salatnya banyak. Salatnya banyak. Wala bikathratis siyam, Abu Bakar paling mulia di antara kalian, kata baginda Nabi Muhammad, bukan karena banyaknya salat, bukan karena banyaknya puasa sunnah, walakin
bisyai'in waqara fi qalbih, akan tetapi ada sesuatu yang sangat kuat dalam hati Abu Bakar. Ada sesuatu yang menancap sangat kokoh dalam hati Sayyidina Abu Bakar. Mahu apa itu? Teman-teman sekalian, ada yang mengatakan khaufullah. Sayyidina Abu Bakar itu orang paling takut sama Allah, karenanya jadi orang yang paling mulia, paling tercinta di hadapan Allah. Akan tetapi mayoritas para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Fusul Ilmiyah, beliau menceritakan Sayyidina Abu Bakar menjadi seseorang yang paling mulia di sisi Allah di antara segenap sahabat karena rasa cintanya yang paling besar kepada baginda Nabi besar Muhammad. Rasa cinta yang membuatnya berkurang cintanya atau bahkan kecil cintanya kepada selain Nabi Muhammad. Cinta sama anak, cinta, tapi nggak sebesar cintanya kepada Nabi. Ama istri cinta, tapi nggak sebesar cintanya kepada Nabi. Bahkan beliau lebih mencintai anak-anak Nabi dibandingkan cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Sayyidina Abu Bakar bahkan lebih mencintai orang tua Nabi daripada mencintai orang tuanya sendiri. Sehingga ketika ayahandanya Abu Quhafah masuk ke dalam agama Islam, beliau menceritakan itu kepada Nabi Muhammad dengan diiringi, andai saja Abu Thalib yang masuk Islam wahai Rasulullah, niscaya lebih berbahagialah hati saya. Paman Nabi, dia bilang, andai Abu Thalib nih Rasul yang masuk Islam, saya lebih bahagia lagi. Kenapa gitu? Karena buat Sayyidina Abu Bakar, Abu Quhafah ayahnya, sementara Abu Thalib setara ayah bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Abu Bakar jadi seseorang paling tercinta di sisi Allah karena cintanya kepada Nabi Muhammad yang luar biasa. Sesudah wafatnya Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar diriwayatkan bahkan tak pernah tertawa. Habis wafatnya Nabi Muhammad, orang kalau ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar selalu tercium bau daging bakar, daging gosong. Kayak Sayyidina Abu Bakar habis makan panggangan daging yang gosong gitu. Makan-makannya tuh hangus-hangusnya tuh dimakan, kan bau mulutnya suka ada kayak keciuman bau daging gosong. 1-2 orang sahabat kalau ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar ciuman bau daging gosong. Di antara mereka pada cerita, saya kemarin ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar kok keciuman bau daging gosong ya. Yang lain bilang, saya pikir saya aja. Yang satu lagi bilang, oh iya ya, saya keciuman bau apa memang dari mulut Sayyidina Abu Bakar. Para ulama mengatakan, kenapa Sayyidina Abu Bakar sesudah wafatnya Nabi selalu tercium kayak habis makan daging hangus, daging gosong. Teman-teman saudara sekalian, para ulama mengatakan seperti yang disampaikan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Fusul Ilmiahnya, kabid mahruk minal mufaraqah bil habib, ada hati Sayyidina Abu Bakar yang hangus terbakar karena tak tahan berpisah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar hatinya meranggas.
hatinya hancur, hatinya kebakar rindu, hari demi hari, hari demi hari. Sampai 2 tahun berselang dari kewafatan Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar pun menyusul Nabi besar Muhammad alaihissalam meninggal dunia karena sakit. Meninggal dunia karena sakit yang tak lagi ingin beliau obati. Akan tetapi teman-teman, Nabi Muhammad menyebut beliau sebagai syuhada, sayyidus syuhada, pemimpin para syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sayyidina Abu Bakar meninggalnya tidak di medan perang. Sayyidina Abu Bakar meninggalnya bukan karena tertusuk pedang, bukan karena tertembak peluru, bukan karena terbakar api. Sayyidina Abu Bakar sakit kayak biasanya orang normal, meninggal dunia di atas tempat tidur. Nabi menyebutnya sayyidus syuhada, pemimpin para syahid fisabilillah. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya syahid tertinggi adalah seseorang yang mati karena cinta. Syahid tertinggi adalah seseorang yang mati karena cinta. Tewas terbakar rindu, mati karena tak sanggup berpisah dengan yang dicinta. Tuh Sayyidina Abu Bakar jadi sahabat paling mulia. Kenapa? Karena beliau punya cinta paling besar kepada manusia paling tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, seperti yang tadi telah saya sampaikan, menyebutkan hari paling mulia, hari raya paling raya sepanjang tahun adalah hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku sekalian saya muliakan, ini hari raya kita nih, macam-macam. Ada juga namanya hari raya Isra dan Mi'raj. Ada lagi namanya hari raya Arafah. Ada lagi namanya hari raya yang sebentar lagi kita jelang, Idul Adha. Sebelumnya ada hari raya Arafah. Nah kemudian bulan depannya lagi kita punya hari raya lagi, namanya hari raya Tasu'a. Untuk kemudian besoknya hari raya yang lebih besar lagi, yaitu hari raya Asyura. Terus kemudian datang Safar, Rabiul Awal, kita ketemu lagi sama hari raya. Ini yang kalau di Indonesia alhamdulillah tidak dirayakan satu hari pada 12 Rabiul Awal aja, akan tetapi dirayakan 2 bulan, selama bulan Rabiul Awal ditambah dengan bulan Rabiul Tsani. Terutamanya sama ibu-ibu, kau udah masuk bulan Maulid, dari subuh-subuh udah dandan. Suaminya aja, kemana lagi nih hari? Maulidan di mana lagi nih hari? Itu di Jakarta, saya nggak tahu di Pekalongan bagaimana. Oh habis subuh bukan cuman baru pada dandan, udah ada pada nyampe ya, udah pada datang, luar biasa. Mudah-mudahan yang paling awal juga nyampe kepada Nabi Muhammad, yang paling terdepan dari barisan yang akan ada bersama Nabi Muhammad insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya pernah dengar cerita ini dari salah satu muridnya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, dan ini cerita terkenal kabarnya di antara kalangan para santri-santrinya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad ini di Mekah teman-teman sekalian, dan banyak murid-murid beliau yang menjadi guru-guru di Indonesia. Ketika saya mondok pesantren di Darul Lughah wad Dakwah, banyak di antara guru-guru saya, ustadz-ustadz di Dalwa,
itu adalah merupakan kelulusan dari Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ketika saya mondok di Sarang, Rembang, Jawa Tengah, Al-Anwar, guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, anak beliau Gus Najih. Nah, saya dekat dengan beliau, Abah Najih, Kiai Haji Najih Maimun Zubair, itu juga merupakan santri dari Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Muhammad ini dikenal dengan seseorang yang sangat erat hubungannya, dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kitab beliau menjadi salah satu pegangan buat siapapun yang kepengen lebih dekat dengan Nabi Muhammad, namanya Muhammad Al-Insan Al-Kamil. Muhammad Insan Kamil. Nah, ini merupakan salah satu kitab yang banyak dibaca orang, banyak dibaca santri terutamanya yang kepengen tambah kenal, tambah dekat sama Nabi Muhammad, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Jadi sekalian, satu waktu beliau berziarah ke makam Nabi Muhammad, Sayyid Muhammad, sama santri-santrinya. Tiba-tiba aja ketika beliau sedang baca-bacaan, mengucapkan solawat-solawat dan lain sebagainya, ada salah satu dari muridnya yang mulai baca puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Beliau ketiduran, Sayyid Muhammad. Beliau ketiduran, tiba-tiba kebangun dari tidurnya, bilang begini, "Inni uhibbul Indonesiyin." I love you orang Indonesia. Saya cinta orang Indonesia. Kan kaget semua ya murid-muridnya. Ketiduran, bangun, tiba-tiba bilangnya saya cinta orang Indonesia. Ditanyakan kepada beliau, kenapa Sayyid? Sayyid Muhammad kemudian bercerita, beliau ketiduran tadi itu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Lagi ziarah makam Nabi, ketemu sama Nabi Muhammad, tiduran dalam mimpinya. Nah, orang soleh beda sama kita ya, beda sama saya, beda sama kita nih. Kita udah baca segala macam, katanya kalau pengen mimpi Nabi baca solawat ini, solawat itu. Kita amalin nggak mimpi-mimpi juga, karena masalahnya bukan solawatnya, masalahnya hatinya. Mudah-mudahan satu waktu Allah izinkan kita berjumpa Nabi Muhammad walaupun lewat mimpi. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekalian, Sayyid Muhammad bilang, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat Nabi Muhammad, di belakang Nabi ada para sahabat-sahabatnya yang mulia, di belakangnya ada orang-orang banyak, di belakangnya ada kelompok banyak banget sampai tak terhitung jumlahnya. Saya bilang, ahlan wa sahlan bikum ya Rasulullah. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Siapakah orang-orang ini wahai Rasul? Nabi cerita sama Sayyid Muhammad. Ini yang di belakang sini para sahabat-sahabat saya, para keluarga saya wahai Abu Bakar. Yang di belakangnya lagi Rasul, para ulama wahai Muhammad. Belakangnya lagi para ulama. Jadi Nabi, di belakang Nabi para sahabat-sahabatnya ya, dan keluarganya, alun Nabi wa sahabatun Nabi, gitu kan? Kayak kita kalau selawatan kan wa ala alihi wa sahbihi. Yang di belakangnya lagi para ulama. Pantes dong, al ulama warathatul, ulama adalah pewaris Nabi, penerus Nabi, sehingga mereka pantas ada di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Kalau yang itu yang banyak banget itu siapa ya Rasulullah? Banyak banget di belakangnya para ulama-ulama. Nabi menjawab, haula al-Indonesiun, mereka adalah orang-orang Indonesia. Makanya Sayyid Muhammad begitu kebangun habisnya itu langsung bilang, saya cinta kepada orang Indonesia.
Saya jadi ingat dulu guru saya, Hubabah Maryam binti Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, Madinah, almarhumah. Beliau sudah meninggal 10 tahunan yang silam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan beliau, insyaallah. Allah bagikan kepada kita apa yang Allah bagikan kepada beliau, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan terutamanya saya biar jadi murid beliau yang bisa dapat keberkahan gurunya, insyaallah. Hubabah Maryam beberapa tahun silam ketika beliau datang ke sini, selalu saya yang mendampingi beliau. Beliau pernah bilang begini, Halimah, saya rasa orang Indonesia ini banyak yang masuk surga. Kata Hubabah Maryam. Saya bilang, kenapa Hubabah? Orang Indonesia nih Halimah kalau masuk surga karena 2 hal. Apa Hubabah? Pertama karena husnudzon. Mereka tuh selalu berbaik sangka kepada para ulama, berbaik sangka kepada para habaib, berbaik sangka kepada para syaraif, gitu. Saya rasa orang Indonesia nih banyak baik sangkanya, banyak punya penghormatannya kepada para ulama, para habaib, para syaraif, sehingga insya Allah masuk surganya tuh gara-gara itu. Yang kedua kata Hubabah, Masya Allah, orang Indonesia nih cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Mudah-mudahan Allah tetapkan terus sampai anak cucu kita, terus sampai ke bawah-bawah kita sampai hari kiamat, insya Allah. Karena saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada juga tuh orang-orang dari sebelah sana, dari grup sebelah sana tuh, mudah-mudahan gak masuk ke Pekalongan, yang selalu saja menganggap aneh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, bahkan membid'ah-bid'ahkan, bahkan menganggap musyrik, selain daripada mengharamkan apa yang kita lakukan dari ekspresi cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kumpul-kumpul maulid dibilang bid'ah. Ada? Pekalongan gak ada, insya Allah. Amin. Orang baca sholawat dikata bid'ah. Gak boleh baca sholawat ini, gak boleh baca sholawat itu. Yang boleh cuman sholawat Ibrahimiyah. Hatinya kosong dari rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dia pikir ibadah ini cuma urusan gerakan-gerakan sholat. Bahkan dia pikir ibadah itu cuman urusan panjang-panjangan jenggot. Dia pikir ibadah itu cuman urusan tebel-tebelan dahi, item-iteman dahi. Dia pikir urusan ibadah itu cuman urusan lebar-lebaran kain kerudung. Padahal sejatinya ibadah itu tentang hatimu. Cintanya tertuju kepada siapa? Ibadah itu adalah soal hati, teman-teman. Soal hati. Bukan cuman sekedar gerakan-gerakan tubuh. Kalau cuman urusan banyak-banyakan rokaat, iblis sholat jauh lebih panjang daripada kita. Katanya Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, beliau mengatakan, qad sajad iblis fil ardi kulla buq'atin sajdah. Di dunia ini dulu iblis pernah sujud di setiap jengkal tanahnya. Di bumi ini iblis pernah sujud di setiap jengkal tanahnya.
Kana minal jin, dulunya termasuk dari kelompok jin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan seluruh bangsa jin yang ada di atas muka bumi ini, Allah selamatkan iblis karena ibadahnya yang luar biasa. Allah menaikkan dia ke atas langit, tinggal bersama dengan para malaikat, beribadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap jengkal tanah di atas langit. Sampai-sampai dari bagusnya ibadahnya iblis, dari banyaknya ruku sujudnya iblis, sampai-sampai dia bukan malaikat tapi dapat julukan tawusul malaikah, burung meraknya para malaikat. Akan tetapi ketika Allah menciptakan Adam dan kemudian Allah memerintahkan, ya malaikat isjudu li Adam, wahai malaikat sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Ditanya sama Allah, ma mana'aka antas juda id amartuk. Iblis, apa yang bikin kamu gak mau sujud padahal aku yang memerintahkanmu? Iblis gak bilang, ya Allah kan tadi bilangnya malaikat, saya kan bukan termasuk malaikat, minder dong saya. Gak gitu. Iblis ketika ditanya, kenapa kamu gak mau sujud wahai iblis? Iblis gak bilang, maaf ya Allah, telinga saya rada budak, jadi tadi saya gak dengar perintahnya. Gak gitu. Itu bandel tuh kalau kayak gitu modelannya. Akan tetapi iblis hatinya kosong dari rasa cinta, hatinya kosong dari pengagungan kepada Allah dan kepada makhluk-makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Adam, dia merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, sehingga keluar kata-kata ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Hatinya kosong dari rasa cinta kepada Allah. Apa kata Allah? Fakhruj minha fa innaka rajim, keluarlah kamu wahai iblis dari surga, sesungguhnya kamu termasuk di antara yang terkutuk. Keluar kamu iblis dari surga karena kamu terkutuk. Jadi ibadah ini teman-teman bukan soal ruku sujud. Ibadah ini teman-teman bukan cuman sekedar urusan kain penutup tubuhmu. Ibadah ini teman-teman bukan cuman sekedar urusan siapa yang bisa nahan lapar lebih lama. Bukan cuman sekedar urusan nominal sedekah siapa yang paling banyak. Bahkan bukan cuman sekedar siapa yang baca Quran paling fasih, siapa yang baca Quran paling banyak. Bukan, saudaraku sekalian. Ibadah ini soal hati. Di manakah hatimu tertambat? Ibadah ini adalah soal bagaimana hati merunduk kepada Allah dan kepada siapapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga hati-hati kita untuk senantiasa tunduk pada Allah dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal. Habib Umar cerita, ini cerita salah satu dari yang paling banyak saya dengar dari guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafiz di Tarim, Hadramaut, Yaman. Kata beliau, ada seorang tinggal di Madinah, dari lahir di Madinah, tinggal di Madinah dekat sama Masjid Nabawi. Masa itu masih banyak tuh rumah-rumah di sekitar Masjid Nabawi. Sekarang kan udah jadi hotel semua. Karena rumahnya dekat sama Masjid Nabawi, dia tiap hari sholatnya di Masjid Nabawi, nggak pernah tinggal. Selama dia ada di Madinah, dia sholatnya di Masjid Nabawi. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nggak pernah tinggal. Sampai dia nikah. Habisnya nikah dia punya anak, sampai dia tua. Saudaraku sekalian,
Jadi ini bukan urusan 40 kali sholat fardu di Masjid Nabawi ya ini. Akan tetapi sepanjang umur sholat di Masjid Nabawi, sampai di usia cukup senja 60-70an tahun meninggal, dimandikan, disolatkan di Masjid Nabawi, sampai kemudian dikuburkan di Baqi. Ketika jenazahnya dimasukkan ke dalam kubur, dihadapkan ke arah kiblat, jenazahnya ngebalik, nggak mau ngadep arah kiblat. Dibalik lagi, balik lagi, diarahkan lagi ke arah kiblat, kebalik lagi. Oh ganjel, diganjel batu bata, ngebalik sama batu batanya, diganjel kayu, ngebalik sama kayu, diganjel batu, ngebalik sama batu-batunya. Manggil ulama untuk tanya masalah ini. Katanya ulama tersebut, syekh tersebut, ma arada rabbukum illa bihadza fakhallu. Allah emang maunya kayak begitu, udah biarin aja. Allah maunya begitu, dah kalian biarin aja. Kita nggak bisa apa-apa sama maunya Allah. Maka dia pun dikuburkan dengan jasad membelakangi kiblat. Mereka pun bertanya kepada syekh ini, syekh, ini kalau kayak gini artinya apa sih? Artinya laisa min ahlil kiblah, dia bukan termasuk dari ahli kiblat, artinya bukan termasuk umat Nabi Muhammad, artinya bukan termasuk orang Islam. Artinya dia mati nggak bawa iman. Saya ulangi, sholat seumur hidup di Masjid Nabawi, bukan urusan 40 kali fardu lagi. Seumur hidup, selagi ada di Nabawi, sholat di Masjid Nabawi, selagi ada di Madinah. Mereka pun tanya, kenapa nih Syekh kalau kayak gini? Kata Syekhnya, nah yang ini saya nggak ngerti, silahkan tanyakan keluarganya. Ditanyakan kepada istrinya, istrinya bilang, suami saya tuh orang baik, sholat nggak pernah tinggal, berjamaah di Masjid Nabawi kalau beliau lagi ada di Madinah. Ama istri nggak kurang-kurang, ma anak nggak kurang-kurang, sedekah iya juga, Quran iya juga, puasa rajin, semua dia kerjakan dari kebaikan-kebaikan. Tapi ini kok bisa laisa min ahlil kiblah? Apa nih dosa yang udah diperbuat? Riba kah? Hutang riba mungkin? Enggak. Suami saya jauh dari hal-hal yang seperti itu. Mungkin ada dia ngerjain zina? Oh enggak, sangat jauh sekali dari hal yang seperti itu. Kok bisa beliau begini? Si istri bilang, memang sih suami saya itu tiap hari ada di Masjid Nabawi, akan tetapi tidak pernah sekalipun berziarah ke makam Nabi Muhammad. Ia termasuk di antara kelompok orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah dikubur, berarti sudah mati, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia sholat di Masjid Nabawi dengan pemikiran bahwa satu rokaatnya senilai 1000 rokaat. Dia sholat di Masjid Nabawi Al-Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah, tanpa faham. Al-Munawwarah artinya yang bercahaya, tanpa faham, tanpa mengerti atau mengingkari siapa yang sudah menjadikan Madinah bercahaya. Saya tidak mengerti apakah orang-orang yang seperti ini mengira bahwa kemuliaan Masjid Nabawi adalah karena tembok-temboknya. Masjid Nabawi mulia, satu rakaat senilai 1000 rakaat di tempat yang lain. Apakah karena karpet-karpetnya? Apakah karena payung-payungnya?
Apakah karena lampu-lampunya? Teman-teman saya sekalian, Masjid Nabawi menjadi munawwarah, Masjid Nabawi menjadi bercahaya, Masjid Nabawi menjadi mulia. 1 rakaat senilai 1000 rakaat di tempat yang lain, karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membangunnya. Karena Nabi Muhammad berada di sana. Makanya saya kalau lagi diberi kemudahan, diberi hadiah dari Allah, lagi ada di Masjid Nabawi, saya suka pindah-pindah tempatnya. Tar sholat sana, tar lagi sholat sebelah sana. Paling sering sholat bagian dalam, bagian depan paling dalam yang saya pilih. Kenapa di sini Ustazah? Ini awalnya Madinah kan Masjid Nabawi nggak sebesar ini, saya bilang. Saya sekarang saya sering banyak pilih tempat tersebut karena ini yang Masjid Nabawi yang paling awal. Tempat Nabi Muhammad banyak sholat di sana. Tapi selebihnya banyak pindah-pindah. Kenapa gitu Ustazah pindah-pindah? Kita cari-cari. Mungkin di tempat ini Nabi Muhammad pernah duduk. Mungkin di tempat ini Nabi Muhammad pernah jalan. Mungkin di sebelah situ Nabi Muhammad pernah tiduran. Mungkin di sebelah sana Nabi Muhammad pernah berjumpa sahabatnya. Kita cari-cari aja. Kita cari-cari sebanyak mungkin tempat di mana kita bisa pernah berada dalam satu tempat yang sama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil hati ini terus-terusan meminta kepada Allah, ya Allah, Engkau telah menjadikan saya dan beliau pernah berada dalam satu tempat di atas muka bumi ini. Jadikanlah saya dapat berada dalam satu tempat dengan beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa sampai di Nabawi insyaallah. Berziarah ke makam Nabi Muhammad insyaallah. Tempat paling indah yang ada di atas muka bumi ini, teman-teman. Tempat paling indah dalam pandangan pecinta dan tempat paling indah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidil Habib Umar bin Hafid bahkan mengatakan, ittafaq jami'il ulama bi anna afdalul biqa'i 'alal itlaq ar-rawdah an-nabawiyah hatta 'alal 'arsy wal kursi. Kata beliau, ulama semuanya sepakat dari zaman sahabat sampai di masa sekarang ini bahwasanya afdalul biqa, tempat terindah, tempat terafdal, tempat termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Raudhatus Syarifah, adalah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tempat tersebut paling mulia, paling tercinta di sisi Allah, bahkan mengalahkan arsy dan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengalahkan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Mengalahkan surga Firdaus yang tertinggi. Teman-teman saudaraku sekalian, jika tempat yang di sana Nabi Muhammad bersemayam menjadi tempat paling tercinta di sisi Allah, bahkan mengalahkan surga Firdaus, bahkan mengalahkan arsy, fama bal qulubina, maka bagaimana pula dengan hati kita jika di dalamnya bersemayam, bertahta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika di dalam hatimu terdapat cinta kepada Nabi Muhammad, jika cinta kepada baginda bertahta dalam hatimu, saya ucapkan kepadamu selamat.
itu pertanda bahwa hatimu telah dipandang dengan cinta oleh yang mencintai Nabi Muhammad dan menjadikannya makhluk paling mulia yang ada di atas muka bumi ini. Hatimu telah dipandang dengan pandangan cinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hati penuh cinta akan menjadikan hati kita menjadi hati yang tercinta. Saya ingat pernah dengar cerita ini dari seorang kawan saya, namanya Ustazah Iman Sidki dari Amerika. Beliau aslinya Mesir, sempat berguru dengan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Sekarang beliau berdakwah di Amerika, menjadi salah satu dari ustazah besar di sana, dan mertua dari teman saya juga yang saya tulis di buku Bidadari Bumi. Yang pertama namanya Erika, nah itu dia punya mertua namanya Ustazah Iman Sidki. Ini yang saya mau ceritakan. Kata Ustazah Iman Sidki, saya ingat ada satu kawan saya, dia bilang, jadi gini, waktu beberapa tahun yang lalu, beliau, teman saya ini Ustazah Iman Sidki, ngajar di sebuah sekolah Islam Arab, sekolah Arab Islam di Amerika, namanya Alexandria. Sekolah itu diperuntukkan untuk anak-anak Islam dari keluarga Arab yang tinggal di Amerika, begitu ya. Maka karena sekolah Islam, Ustazah Iman di situ mengajarkan tafsir Quran dan lain sebagainya. Satu waktu ada seorang perempuan namanya Miss Logo. Si Miss Logo ini dia lagi nggak punya kerjaan, jadi dia pun nyari-nyari lowongan pekerjaan di surat kabar. Ketemulah ada lowongan pekerjaan jadi guru di sekolah Islam Alexandria, sekolah Arabic Islamic School Alexandria lah, gitulah ya. Cuman subhanallah, dia waktu baca itu kayak nggak kebaca Islamiknya gitu. Cara Allah ngasih hidayah tuh macem-macem, kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi si Miss Logo itu begitu lihat lowongan itu, dia pun tulis nomor teleponnya, ditelepon sama dia, saya mau melamar kerjaan. Diterimalah dia sebagai guru bahasa Inggris di sekolah tersebut. Hari pertama dia datang ke sekolah, heran, lah kok pada pakai jilbab? Dia nanya, kok ini pada pakai jilbab? Dibilangin, nah ini kan sekolah Islam. Sekolah Islam. Dia waktu itu sebagai orang Amerika tidak pernah punya tetangga, kaum kerabat atau siapapun yang Islam. Dia cuma dengar Islam dari TV yang seringkali sudah dipropaganda, sehingga pandangan orang Amerika pada saat itu ya tentang Islam itu hanya sebagai agama penuh kekerasan, punya syariat jihad, ngebom di mana-mana, teror, agama yang menciptakan teror di dunia sebagai salah satu dari syariatnya, dari ajarannya. Waduh, begitu ngelihat anak-anak perempuan pada pakai jilbab gitu kan, dia udah mikir aja, wah ini jangan-jangan diajarin ngerakit bom, jangan-jangan pulang ke rumah pada ngerakit bom. Tapi dia ngelihat wajah-wajah senyum gitu kan, hatinya galau. Dia segera pergi ke kantor, dia bilang, saya mau keluar dari pekerjaan ini.
karena saya nggak tahu kalau ini adalah sekolah Islam. Dia bilang, kami udah tuliskan kok sekolah Islam di lowongan pekerjaannya. Dia bilang, oh iya saya nggak baca, maafkan saya nggak terbaca. Dia bilang, wah Miss Logo mohon maaf nih, kalau kamu mau keluar dari pekerjaan ini, ya kamu kena denda. Karena kan kita udah terlanjur menerima kamu sehingga tidak menerima yang lain-lain gitu. Waduh, saya nyari kerjaan pengen biar dapat duit, masa saya mesti bayar denda gitu kan? Akhirnya mereka bilang, yaudah gini aja nih Miss Logo, 6 bulan kamu kerja di sini, habis itu udah kamu silahkan keluar, sambilan dalam waktu-waktu tersebut kami mencari guru menggantikanmu untuk mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak Arab ini. Akhirnya terus dia bilang, waduh 6 bulan lama banget, ya udah deh 3 bulan deh Miss Logo, 3 bulan. 3 bulan aja deh. Atau sampai kami udah dapat guru pengganti kamu boleh keluar dari sini. Wah, Miss Logo seneng. Gak apa-apalah 3 bulan, waktu yang sebentar. Gak bakalan kenapa-napa juga, masih anak-anak kan. Saya kayaknya selamat nih, gak sampai nyawa melayang nih saya nih. Dia pun mulai mengajar, teman-teman. Dan itu Ustazah Iman gitu ya, menghormati semua anak-anak di situ, menghormati dan mencintai Miss Logo. Jadi dia mulai gitu, hari demi hari mulai berubah pemikirannya tentang Islam. Wah, Islam ternyata tidak seburuk yang mereka bilang. Islam ternyata enggak bengis, enggak sekasar, enggak semenyeramkan yang mereka bilang gitu. Tapi mungkin ini karena orang-orang Islamnya udah tinggal di Amerika mungkin, atau mungkin ini karena masih kecil, jadi belum didoktrin. Dia penuh tuh dengan pikiran-pikiran. Sampai satu waktu di saat dia lagi udah mulain seneng sama anak-anak ini, terjadilah pemboman gedung kembar di Amerika tahun 2000 ya, tahun 2000. Sehingga menjadikan pemerintah menutup semua sekolah-sekolah Islam, termasuk sekolahan Ustazah Iman ini gitu. Ditutup sekolahannya, libur untuk waktu yang belum jelas. Maka Miss Logo pun bilang, waduh ini keberuntungan saya nih, libur pula gitu kan. Seneng lah di masa-masa itu teman-teman. Kalau kita di Indonesia nggak merasakan apa-apa ya, tapi teman-teman saya yang ada di Amerika itu mereka bilang, kita kalau keluar rumah pakai jilbab taruhannya nyawa. Sampai banyak diantara mereka yang memilih untuk mengganti dengan wig, atau memilih untuk tidak keluar dari rumah sama sekali karena khawatir dan takut gitu. Bisa yang dibunuh, disiksa, dilemparin batu segala macem gitu, bisa ditembak atau apapun kalau menunjukkan atribut keislaman. Sampailah nih Miss Logo ini, dia nganggur tuh. Wah bagus, saya nganggur digaji, seneng nih saya. Nah saat itu memang orang tuh kalau ditekan itu bisa lompat ya. Orang tuh kalau dalam keadaan tertekan, nggak apa-apa tuh teman-teman. Sebab kita tuh kalau dalam keadaan tertekan, kalau dilepas kayak per-peran tuh, lompat. Demikian pula dengan umat Islam di Amerika. Waktu itu mereka bersatu untuk membeli satu stasiun televisi. Jadi kalau kayak kita misalnya apa ya, RCTI misalnya atau Antv gitu, dibeli sama umat Islam di Amerika. Salah satu stasiun televisi di Amerika mereka beli dengan sumbangan dari warga dunia, umat Islam dunia waktu itu membeli salah satu stasiun televisi. Mereka menyampaikan di stasiun televisi itu tentang Islam yang sebenarnya. Ada acara nasyid, ada acara tentang masjid-masjid di mana-mana, ada film kartun Islam. Salah satunya ada film judulnya Ar-Risalah, The Message, itu ya, yang teman-teman bagus tuh kalau mau tonton film itu, tentang kisah hidup Nabi Muhammad dari sebelum Islam, dari lahir sampai wafatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Wahyu Ilahi judulnya di sini, Ar-Risalah itu ya.
filmnya judulnya. Silahkan tuh dicari-cari daripada nonton drama Korea mulu. Atau kalau ibu-ibu nih nonton sinetron gak habis-habis. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, dia pun jadi mikir gitu kan. Lagi buka-buka channel TV nih sendirian nih si Miss Logo nih. Pas kebuka ada channel Islam itu lagi film Ar-Risalah, film tentang Nabi Muhammad. Miss Logo mikir, wah saya nih kan beberapa bulan ini banyak bersinggungan sama orang Islam. Pengen tahu dah nabinya orang Islam kayak gimana sih. Dia pun nonton. Teman-teman saya sekalian, Nabi tuh, orang kalau sebut-sebut Nabi, orang kalau pikirannya kepikiran tentang Nabi, orang kalau hatinya mulai mikir tentang Nabi Muhammad, mulai terbayang tentang Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi, kepribadiannya Nabi, kemuliaannya Nabi, rahmat turun. Kalau udah rahmat turun, saudaraku sekalian, itu rahmat tuh kalau turun ke hati akan menjadi penyebab hidayah. Miss Logo nggak ngerti itu. Dia pun nonton. Kamu kalau kepengen diturunin rahmatnya Allah, gampang banget. Hadirkan hatimu Nabi Muhammad. Hadirkan dalam pikiranmu Nabi Muhammad. Hadirkan di lisanmu Nabi Muhammad. Ini kayak sekarang nih. Kayak sekarang nih. Saya lagi cerita tentang Nabi Muhammad. Kamu jadi mikirin tentang Nabi Muhammad, ini rahmat turun. Nabi Muhammad bahkan menyebutkan inda dzikri salihin tanazzalatir rahmat. Di saat disebut nama orang soleh, turun hujan rahmat. Kebayang kalau disebut nama orang soleh aja turun hujan rahmat, gimana kalau yang disebut manusia paling soleh? Gimana kalau yang disebut nabinya orang soleh? Gimana kalau yang disebut manusia yang namanya bersanding dengan nama Allah hingga di tiang-tiang arsy Allah Subhanahu wa ta'ala? Gimana jika yang disebut adalah seseorang yang mana Allah tidak pernah mencintai satu makhluk pun lebih daripada cintanya kepada manusia yang satu ini, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Miss Logo nonton, dia nonton nangis-nangis teman-teman. Ya sama kayak ibu-ibu nonton sinetron juga kadang nangis-nangis. Adik-adik nonton drama Korea aja sampai matanya sembab. Saya kirain nangis abis nangisin dosa. Saya udah seneng aja, tahu-tahu abis nonton drama Korea. Jangan, Dek ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan air mata kita bernilai. Air mata yang bernilai adalah air mata yang mengalir rindu, yang mengalir karena rindu kepada Allah, mengalir karena rindu kepada kekasih Allah. Air mata yang seperti ini bernilai tinggi dalam pandangan Allah, dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu dunia hingga kelak di hari akhirat nanti, dapat memadamkan neraka untukmu. Kamu bisa jadi selamat dari neraka karena percikan air mata yang kamu menangis waktu di dunia karena takut kepada Allah, karena malu kepada Allah, karena cinta kepada Rasulullah, karena rindu kepada Rasulullah. Itu jadi air mata yang punya nilai di mata Allah. Miss Logo nonton sambil nangis-nangis. Dia bilang, ya ampun, nabinya orang Islam baik banget, nabinya orang Islam baik banget. Ntar kalau dia udah nangis, filmnya berakhir.
bersambung besok hari. Aduh, besok lagi nih mesti nungguin. Besoknya lagi jam segitu Miss Logo udah siap tuh sama es krim, dia buka tuh TV-nya. Ditonton lagi, besoknya lagi ditonton lagi, sampai ada satu hari di mana Miss Logo nonton saat Nabi Muhammad hijrah. Ceritanya Nabi hijrah sama Sayyidina Abu Bakar